Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba bahas lagi tentang seasonality di bulan April ini ya. Kita akan coba cari tahu kira-kira di bulan April ini pergerakan saham itu seperti apa, terutama di LQ45. Jadi caranya seperti apa? Saya akan pakai Stockbit ya, terus kita pakai seasonality. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya contohnya seperti ini ya. Ini Asus itu dalam 10 tahun terakhir kita coba catat nih kira-kira berapa kali naik dan berapa kali turun. Nah, kalau Asus ini sendiri itu kurang lebih probability-nya adalah 60% karena selama bulan April dari 2020 sampai 2011 itu kurang lebih sekitar 6 kali naik dan 4 kali turun. Jadi 60%. Nah, ternyata kalau diurutkan di LQ45 itu ada saham-saham yang memang di bulan April tuh sering banget naik. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu watchlist lah seperti itu. Tapi ingat ya, ini disclaimer, sangat-sangat saya disclaimer bahwa ini bukanlah prediksi. Saya cuma bacakan data yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bisa dipakai, bisa nggak dipakai ya nggak apa-apa gitu ya. Dan saya sendiri ini belum tentu pakai strategi ini. Kenapa kok seperti itu? Karena time frame di dalam strategi ini, seasonality ini cuma 1 bulan, cuma sampai April berhenti selesai. Nah, sedangkan saya ini adalah investor jangka panjang yang mungkin kadang nggak pakai bulanan ngitungnya, tahunan. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, "Lu Bang, katanya kok bulan Maret itu batu bara turun tapi kok malah beli Adaro?" Loh, saya tuh untuk akhir tahun loh, bukan cuma untuk bulan Maret aja. Gitu lah, kebetulan kemarin turun bulan Maret batu bara turun ya saya beli, orang saya investor. Seperti itu ya. Jadi jangan serta-merta dianggap ini pergerakan jangka pendeknya pasti seperti ini, enggak. Ini cuma data. Teman-teman pakai silakan, enggak juga silakan. Dan ini time frame-nya cuma sampai April, itu disclaimer-nya. Nah, langsung aja kita akan coba lihat datanya, teman-teman ya. Nah, saya sudah saring nih. Ini adalah data dari LQ45. Jadi ini adalah semua LQ45 saya catat. Kalau misalnya ada yang saham teman-teman nggak masuk LQ45 ya nggak akan kelihatan seasonality-nya seperti apa. Karena saya cuma catat LQ45 aja. Nah, ini saya catat nih naiknya berapa kali, turunnya berapa kali seperti SS tadi ya selama 10 tahun terakhir. Terus rata-rata kenaikannya berapa itu saya catatin semua. Ya, dari sini saya bisa dapat data yang cukup menarik ya. Nah, itu bisa jadi panduan juga kira-kira gambaran April itu seperti apa. Nah, ketika sudah saya catat semua, ini adalah grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Terus kemudian ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya yang cukup menarik di sini itu ternyata ya, ini untuk yang naik dulu kira-kira ya. Yang kira-kira probability-nya naik cukup besar di bulan April itu ada dari KLBF, terus SMRA, Telkom sampai TPIA ini 70%. Yang saya catat yang sampai 70% aja ya, 60% nggak usah saya catat karena nggak terlalu signifikan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa dari 6 ini 3 diantaranya itu adalah saham konsumer. Dan kalau di 60% kita masuk ke 60% itu juga saham konsumer juga semakin banyak. Mungkin saja ini berkaitan dengan dekat-dekat bulan Ramadan ya, bisa saja seperti itu. Tapi faktanya KLBF ini terus GGRM itu meningkat probability-nya untuk naik. Ini saya tunjukkan sama teman-teman semua ya. Kita lihat KLBF. Tuh, teman-teman ya, April ya. Teman-teman bisa lihat terus seperti GGRM tadi juga. Nah, seperti ini. Cuma 3 kali merah. Dan yang menarik menurut saya justru yang saya nggak nyangka dari hasil ini yang keluar itu adalah Telkom. Telkom itu di bulan April itu 80% naik. Saya akan perlihatkan sama teman-teman semua nih ya. Telkom. Tuh, satu. Cuma di 2019 sama 2015 saja yang turun. Ini 2021 ini baru 1 hari jadi nggak kehitung. Ini anggap aja nggak ada. Baru 2 kali turun, 80% kemungkinannya. Ini saya nggak nyangka juga. Nah, kalau teman-teman mau coba ya silakan gitu ya. Tapi ini cuma data loh ya, data. Sekali lagi data ini bukan prediksi. Masa depan nggak ada yang tahu. Ya, saya cuma bacakan aja datanya. Gitu, oke. Nah, ini untuk yang naik-naik. Nah, yang turun, nah ini sekarang kita bisa lihat ya, yang turun ini kita nggak bisa simpulkan cukup spesifik ya, karena ini sangat bervariasi naik turunnya ya. Ini dari sektor ayam-ayaman, pertambangan, ini cukup bervariasi, nggak bisa seperti ini. Ya, ini kalau ini kita bisa lihat bahwa ini kebanyakan consumer dan Telkom sama Tebik, sama telekomunikasi. Kalau di sini nggak bisa. Jadi saya rasa yang bisa kita simpulkan di dalam seasonality bulan April
itu kemungkinan besar ya telekomunikasi sama konsumer itu mungkin bisa bertahan ya. Meskipun kalau misalnya indeks kurang bagus, tapi harusnya rebound lah. Harusnya besok rebound itu kita bisa coba di konsumer sama telekomunikasi gitu. Nah, mungkin catatan sedikit ya, kalau di bulan Maret kemarin saya buat seasonality, hasilnya itu teman-teman bisa lihat ya di video yang ini. Kalau teman-teman ingat itu saya di situ bilang pertambangan itu bakal tertekan ya. Dan memang sempat naik terus kemudian turun lagi dan bisa dibilang berakhirnya banyak yang merah juga di bulan Maret kemarin ya. Jadi probability-nya untuk seasonality ini ya tetap kurang lebih ya 60% lah. Bisa dibilang seperti itu. Kemarin itu pertambangan banyak yang beneran turun dan tapi juga banking juga turun juga karena memang marketnya lagi turun. Jadi 60% probability-nya bisa saya simpulkan dari hasil seasonality bulan Maret kemarin. Ya, untuk seasonality bulan April ini sekali lagi saya simpulkan ini bukan prediksi. Ini saya cuma bacakan data, dipakai boleh, nggak dipakai ya silakan gitu ya. Dan hasilnya ternyata consumer itu probability-nya naik, untuk naik itu meningkat ya, dan Telkom juga seperti itu. Itu aja sih episode hari ini, semoga bermanfaat. Jangan sampai salah kaprah, jangan ya ditelan mentah-mentah, dikaji lagi. Saya cuma nyampaikan data itu aja karena itu bersumber tetap jelas, tetap santai.